Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi kita hari ini. Kita akan melanjutkan materi IPA Fisika kita yang sebelumnya kita sudah belajar tentang gaya dan hukum Newton. Sekarang kita beralih akan belajar tentang usaha dan pesawat sederhana. Nah, kita akan pelajari apa itu usaha dan apa itu pesawat sederhana, apa saja jenisnya. Maka kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama yaitu usaha. Bisa kamu lihat di sini. Usaha merupakan gaya yang dibutuhkan benda untuk bergerak atau berpindah kedudukannya. Ini kata kunci ya. Jadi kamu lihat pengertiannya baik-baik. Gaya yang dibutuhkan benda untuk bergerak atau berpindah kedudukannya. Artinya, suatu benda dikatakan melakukan usaha apabila dia bergerak atau berpindah kedudukannya. Pindah posisinya. Ya, berarti kalau benda tadi tidak bergerak setelah diberi gaya, maka dianggap tidak melakukan usaha atau usahanya bernilai 0. Contoh saja misalkan kamu mendorong sebuah meja yang berat, ternyata mejanya tidak bergerak. Nah, berarti kamu di situ belum melakukan usaha atau usaha yang kamu lakukan nilainya sama dengan 0. Kalau berpindah kedudukan, artinya bisa saja seperti ini. Contoh aja benda A ini, kita kasih gaya ke kanan tadi ya. Pindah ke posisi B. Tapi ternyata setelah di posisi B, saya kembalikan lagi bendanya ke posisi A. Nah, pada saat ini benda kembali ke posisi semula. Ingat materi bab 1 yang telah kita pelajari, apabila benda yang dari posisi awal kembali lagi ke posisi awal, maka benda tersebut dalam fisika dikatakan tidak bergerak atau tidak berpindah. Kalau tidak berpindah berarti apakah ada usaha? Tentu saja tidak ada ya, maka usahanya bernilai 0. Maka dikatakan tidak melakukan usaha karena tidak ada perubahan. Ya, sebagai analogi contoh saja, misalkan kamu pengen nilai yang bagus atau nilai yang baik, tetapi kamu tidak belajar. Kalau tidak belajar berarti tidak akan ada perubahan, berarti kamu tidak melakukan usaha, seperti itu ya. Jadi agar ada perubahan atau ada perpindahan, harus ada usaha terlebih dahulu yang merubah posisimu tidak lagi di posisi yang sekarang, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara mencari usaha ini. Nah, usaha itu dipengaruhi oleh dua. Yang pertama F, yaitu gaya, dan S, yaitu jarak. Jadi ketika bendanya kita beri gaya dan dia berpindah sejauh S itu space ya, jarak, maka usaha yang dilakukan adalah sebesar F dikali S. Gaya dikali perpindahan. W-nya adalah usaha, dari bahasa Inggrisnya work, kerja sama saja. Jadi W sama dengan force dikali space atau gaya dikali perpindahan atau jarak ya. Dimana usaha di sini, W adalah usaha, yang satuannya adalah joule. J ini bacanya joule, tulisannya joule. Oke. Sedangkan S adalah jarak atau perpindahan benda dalam satuan meter. Berarti ingat dalam satuan internasional ya kita pakainya. Jadi kalau nanti suatu saat diberi soal dengan satuan sentimeter, harus kamu rubah menjadi meter. Oke, kita lanjut. Sekarang yang F tadi adalah force, gaya, satuannya dalam Newton. Nah, ini untuk gaya, jangan kamu lupakan materi yang sebelumnya tentang gaya dan hukum Newton dan cara menghitung resultannya. Karena ketika menghitung usaha, resultan gaya itu juga kita butuhkan, kita hitung nanti. Jadi, materi sebelumnya jangan dilupakan, karena dalam fisika, semua materi itu berkesinambungan, artinya masih saling berkaitan ya. Oke, kita lanjut. Setelah rumus W kita tahu, gimana kalau kita mau mencari rumus F, Bu? Dapat dari mana W per S? Bagaimana mau mencari S? Dari mana dapat W per F? Ya, kita lihat di sini. Jadi W di sini ditaruh di atas, kita pakai segitiga ajaib. Kenapa ditaruh di atas? Kita pakai rumus dasarnya. Rumus dasarnya adalah W sama dengan F dikali S. Ketika bentuknya perkalian, maka yang sendirian ini, si W ini pasti letaknya ada di puncak segitiga. Nah, sedangkan sisanya si F dengan S kita taruh di bawah. Nah, sekarang kita cari, kok bisa dapat W per S? Kita lihat, F-nya kita tutup nih. Oh, ternyata kita lihat yang tersisa setelah ditutup, ada W di atas, ada S di bawah. Kalau bentuknya sudah seperti ini, satunya posisi di atas, satunya posisi di bawah, bentuknya pasti pecahan.
atau pembagian. Maka bisa kita dapatkan F sama dengan W per S. Makanya F sama dengan W per S. Sedangkan S sama aja, S kita tutup, W posisi atas, F posisi bawah, maka S sama dengan W per F. Maka dapatlah S sama dengan W per F. Jadi pada saat pengerjakan, kamu cukup hafal ini. Kalau lupa rumus F sama S, pakai segitiganya. Tapi kalau misalkan sudah bisa atau udah paham, tidak perlu segitiga, tidak perlu menghafal, udah tahu bahwa F rumusnya apa, S rumusnya apa, jadi tidak masalah. Nah, ini cara mudah untuk memahami saja apabila kamu belum paham cara merubah rumusnya ya. Oke, sekarang kita lanjut, rumusnya sudah. Sekarang bagaimana contoh soalnya kita masuk. Oke, kita lihat contoh soal usaha di sini. Ada benda A yang diberi gaya sebesar F ke kanan, nilainya 20 Newton. Setelah diberi gaya 20 Newton, ternyata dia berpindah ke B sejauh 4 meter, S-nya 4 meter ya. Oke, maka pertanyaannya adalah, sebuah benda bekerja dengan gaya sehingga mengalami perpindahan seperti pada gambar. Maka hitunglah besar usaha yang dilakukan benda. Nah, berapa usaha yang dilakukan bendanya? Kita hitung bersama-sama. Oke, sekarang kita masuk ke contoh usaha ya. Kita lihat di sini ada sebuah benda yang bekerja dengan gaya sehingga benda mengalami perpindahan seperti pada gambar. Hitunglah besar usaha yang dilakukan benda tersebut. Kita lihat di gambarnya, diketahui bahwa benda yang di A diberikan gaya sebesar F 20 Newton sehingga berpindah ke posisi B. Ternyata ketika berpindah jaraknya adalah sejauh 4 meter. Jadi kita dapat F-nya 20 Newton, S-nya 4 meter. Maka tinggal kita buat diketahui dulu. Diketahui. Oke. Diketahui di situ ada yang pertama F sebesar 20 Newton. Kemudian ada S jarak sebesar 4 meter. Pertanyaannya adalah berapakah usahanya? Berarti yang ditanyakan di soal ini adalah usaha, yaitu W. Ingat ya, usaha adalah W kapital. Tinggal kita jawab saja. Maka besarnya usaha tadi sudah diberikan rumusnya. Usaha W rumusnya adalah F dikali S. Gaya dibagi dengan jarak. Ya, ini rumusnya ya. Maka tinggal kita masukkan. Berarti rumusnya adalah masukkan angka yaitu F sama dengan F-nya 20 Newton. Oke. Dikali S-nya 4 meter. Tinggal dimasukkan saja. 20 Newton dikali 4 meter berapa? 20 kali 4 adalah 80. Satuannya adalah Joule. Ingat ya, Joule. Boleh kita tulis Joule atau boleh nanti kamu tulis dengan huruf kapital J besar. Jadi hasilnya adalah 80 Joule. Oke, bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan langsung saja nanti ditanyakan, ini hasilnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian daya. Oke ya. Nah, daya ini merupakan usaha yang dilakukan tiap satuan waktu atau bisa juga dikatakan sebagai kekuatan untuk melakukan usaha. Artinya seperti ini. Kalau kamu mau melakukan suatu usaha, maka perlu kekuatan. Maka kekuatannya dibutuhkan itu bernama daya. Sama saja misalkan kamu mau berusaha belajar supaya dapat nilai bagus, tetapi kamu belum makan. Terus kamu lemes, tidak punya kekuatan, maka akan sulit untuk melakukan usaha ya. Maka diperlukanlah daya ini tadi. Nah, makanya kalau tadi mau melakukan usaha ya butuh daya. Nah, ingat ya, jadi daya bisa juga dikatakan sebagai kekuatan untuk melakukan usaha. Bagaimana cara mendapatkannya? Kita lihat rumusnya. Daya disimbolkan dengan huruf P.
P ini dari bahasa Inggris yaitu power, kekuatan atau daya. Nah, dapatkan bahwa daya P itu sama dengan W per T, usaha dibagi waktu, di mana nilai P atau daya itu dalam satuan watt, atau boleh kamu singkat dengan huruf W kapital, dan W tadi usaha dalam satuan joule, dan T adalah waktu dalam satuan sekon. Artinya kalau nanti kamu dapat soal dalam bentuk menit atau dalam bentuk jam, usahakan rubah dulu ke dalam satuan sekon ya. Kan sudah belajar bagaimana cara merubah satuan. Oke. Nah, sekarang kita lihat perubahan rumusnya. Gimana cara ngerubah rumus W sama dengan P kali T, T sama dengan W per P. Ya sama, kita gunakan segitiga ajaibnya. Kita lihat, kalau ini bentuknya pecahan ya, kalau yang tadi bentuknya perkalian. Oke. Kalau bentuknya pecahan, maka yang P ini pasti letaknya di bawah sini, yang sendirian ya. Sisanya W dan T, karena W di atas ya jelas dia taruh di puncak. T di bawah ya taruh di bawah, sebelah sini, di sebelahnya P. Maka tinggal mencari, kalau mau mencari usaha dengan rumus P, tutup W-nya. Oh, di bawah ada P sama T. Berarti rumusnya W sama dengan P dikali T. Maka dapat W sama dengan P kali T. Sama-sama di bawah dikali ya. Terus, kalau mau mencari T sama T-nya tutup, di atas ada W, di bawah ada P. Maka tinggal kita bagi jadinya W per P. Maka dapat T sama dengan W per P. Oke, seperti itu ya. Jadilah rumus daya. Maka diingat tadi kita review kembali bahwa usaha itu adalah gaya yang dibutuhkan agar suatu benda dapat bergerak atau berpindah. Ingat kata kuncinya, bendanya harus bergerak atau berpindah ya. Kemudian sedangkan untuk daya ini adalah kekuatan yang dibutuhkan untuk melakukan usaha, atau bisa juga dituliskan sebagai usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. Jadi untuk melakukan sebuah usaha dibutuhkan kekuatan atau daya. Nah, rumusnya sudah diberikan, diingat ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal daya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal daya. Ada 2 soal ya, kita bahas dulu contoh soal nomor 1. Kita baca bersama. Untuk menaikkan sebuah barang ke atas mobil diperlukan usaha sebesar 6.000 Joule dalam waktu 5 menit. Hitunglah daya yang dibutuhkan. Artinya dalam soal ini kita sudah ketahui ada 2 buah besaran, yaitu usaha sebesar 6.000 Joule dan waktu sebesar 5 menit. Maka untuk soal nomor 1 kita tuliskan dulu ya apa saja yang kita ketahui di soal ini. Oke, nomor 1. Oke, nomor 1. Yang pertama diketahui, kita tulis diket. Oke. Usaha 6.000 Joule, berarti usahanya ini bentuknya tadi simbolnya W kapital ya, W besar sebesar 6.000 Joule. Saya bikin J kapital saja. Waktunya T 5 menit. Oke. Ingat 5 menit ini kan tadi kalau di rumus harus pakai sekon. Maka harus kamu rubah menitnya ke dalam sekon. Ingat 1 menit adalah 60 sekon, berarti tinggal kamu kali aja 5 menitnya kita kali dengan 60, maka kita dapatkan 300 sekon atau 300 detik, itu sama saja ya. Maka sudah kita dapatkan yaitu di sini usaha 6.000 Joule dan T waktunya 300 sekon. Tinggal kita hitung dayanya. Nah, tadi sudah diberikan di awal bahwa rumus daya itu adalah P. Oke, berarti saya tulis dulu diketahui dalam soal ini. Diketahui yaitu yang ditanya P sama dengan, tinggal kita jawab karena semua yang diketahui sudah ada, yaitu P, ingat tadi rumusnya W per T, usaha dibagi
Tuh ya. Jadi ini rumusnya. Oke. Sekarang tinggal kita masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui. W-nya tadi 6000, T-nya 300. Maka P sama dengan 6000 Joule dibagi 300 sekon. Nolnya bisa kita tiadakan nih sama-sama, yaitu ini kan 2 di bawah, berarti di atas juga dicoret 2. Sisa 60 sama 3. 60 bagi 3 berapa? 60 bagi 3 adalah berapa? Yaitu 20. Maka didapatkan dayanya adalah 20 watt. Jadi W besar. Nah, bedain. W besar yang di sebelakang angka itu namanya satuan. Kalau ini watt bacanya. Tapi kalau W yang di rumus, yang W kapital di rumus itu adalah usaha dari work. Jadi beda ya. Yang ini rumus work, usaha. Kalau yang di sini di belakang angka satuan dari daya yaitu watt. Maka sudah kita dapatkan yaitu jawabannya adalah 20 watt. Oke. Jika ada pertanyaan langsung ditanyakan. Sekarang kita bahas contoh soal nomor 2. Oke, sekarang kita bahas contoh soal nomor 2 yang ini ya. Kita baca bersama. Diketahui jika benda bergerak dari A ke B membutuhkan waktu 2 menit, hitunglah daya yang dibutuhkan. Kemudian pada soal nomor 2, di sini bendanya diberi gaya 240 Newton ke kanan, ternyata berpindah sejauh 5 meter. Oke. Karena tadi rumus daya usaha dibagi waktu. Kita udah punya waktu tapi di sini belum ada usaha. Maka usahanya dikerjain dulu dari gambar yang sudah diberikan. Sudah dikasih gaya, udah dikasih jarak, kan usaha bisa dicari ya. Nah, sekarang kita tulis dulu yang diketahui apa saja. Yang pertama, diketahui. Oke, ada T waktu sebesar 2 menit. Ingat, ubah ke sekon tadi tinggal dikali 60. 2 dikali 60 jadinya 120 sekon. Dapat ya? Terus ada F usaha F gaya dari gambarnya, yaitu nilainya adalah 240 Newton. Dan ada ini S jarak, yaitu sebesar 5 meter. Oke, sekarang pertanyaannya adalah daya. Berapa dayanya? Berarti kita tulis yang ditanya adalah daya, yaitu P besar, tanda tanya. Berapakah daya yang dibutuhkan? Tinggal kita jawab. Oke, kita jawab. Seperti yang saya bilang tadi, untuk mengerjakan daya kan seperti soal nomor 1 itu butuh usaha. Nah, di soal ini karena usahanya belum ada, kita cari dulu dari gambar yang sudah diberikan. Nah, ingat tadi rumus usaha adalah W sama dengan F dikali S. Oke, sekarang kita tulis F sama dengan W sama dengan F dikali S. Nah, kita gunakan rumus ini untuk mencari usaha. Tinggal kamu masukkan saja, maka sudah diketahui F-nya adalah sebesar 240 Newton dikali 5 meter. Berapakah hasil usahanya? Maka sama dengan 240 dikali 5 adalah, berapa 240 dikali 5? 1200 Joule. Oke, kita dapat hasilnya adalah 1200 Joule usaha. Tinggal kita cari dayanya dengan rumus P sama dengan W per T usaha dibagi waktu. Nah, oke ini. Maka tinggal kita tulis angka yang sudah diketahui. Maka P sama dengan usahanya ini 1200 Joule dibagi waktunya ini yang kita pakai 120 sekon. Bisa kita saling tiadakan. Ini nolnya 1 di bawah, di atas juga coret 1.
Sisa 120 dibagi 12, yaitu hasilnya adalah 10 watt. Ya, maka dapat hasilnya sebesar 10 watt. Oke, ini adalah pembahasan untuk soal daya nomor 2. Nah, contoh soalnya semua sudah kita bahas. Sekarang jika ada yang ditanyakan, langsung saja ditanyakan. Oke, terima kasih. Oke, itu tadi sudah kita bahas semua tentang usaha dan daya. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang pesawat sederhana dan 3 jenis pesawat sederhananya. Oke, apabila ada yang ingin tanyakan, langsung saja ditanyakan atau bisa langsung komen di komen YouTube yang telah disediakan di bawah ya. Atau untuk anak-anak yang di grup daring, langsung saja tanyakan via Telegram di grup daringnya masing-masing. Terima kasih, selamat pagi.